Ibnu Arabi berpendapat bahwa makam wali tertinggi dinamakan Al-Kutub, yakni poros alam. Terkadang juga dinamanakan Al-Gauts yang artinya penolong atau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Beliau merupakan keturunan Rasulullah melalui garis nasab Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sepanjang hidupnya, beliau selalu mengesampingkan aspek-aspek duniawi dan hanya semata-mata ingin selalu dekat dengan Allah. Dalam perjalanan hidupnya, beliau tak luput dari onak-durinya kehidupan. Beliau pernah ditimpa fitnah yang keji. Meski demikian, ia tidak menyerah dan patah arang. Dengan bekal cahaya ilmu yang dimilikinya dan kekuatan doa, beliau selamat dari fitnah keji itu. Pada abad 7 Hijriah, Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili berguru kepada Syekh Abdul Salam Ibn Mashisi di Maroko yang mengajarkan salah satu nasihat penting. Amal paling mulia adalah 4 setelah 4. 4 pertama adalah cinta kepada Allah, ridha dengan ketentuan Allah, berpantang pada dunia, zuhud, dan tawakal kepada Allah. 4 berikutnya adalah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, sabar menghadapi yang tak diinginkan, dan menahan diri dari yang disukai. Setelah cukup lama berguru, belajar, dan mengikuti jalan mistiknya, pembimbing rohani tersebut menyarankan agar Syekh Al-Syazili pergi ke Tunisia, lalu pindah ke sebuah negeri bernama Syazilah karena di tempat itu kelak Allah akan menganugerahinya nama Al-Syazili. Sesampai di Tunisia, Syekh Al-Syazili menemukan Bukit Zagwan dan memutuskan menetap di sana untuk berkholwat ditemani seorang saleh, bernama Abu Muhammad Al-Habibi. Tatkala ketakwaan dan keilmuannya sudah matang, ia merasa siap terjun ke tengah masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama. Kapasitas ilmu dan kesalehannya segera mengangkatnya sebagai pusat perhatian. Karena memiliki banyak murid di Tunisia, beberapa orang menjadi tidak senang dengan keberadaan Syekh Al-Syazili. Salah satu orang yang tidak senang kepada beliau ialah Hakim Abu Al-Qasim Al-Bara. Rasa iri dan dengki mendorong dirinya menciptakan berbagai isu supaya para tokoh publik serta masyarakat umum ikut membenci dan mengucilkan Syekh Al-Syazili. Fitnah yang ia lontarkan diantaranya menyebut Syekh Al-Syazili sebagai mata-mata Maroko yang datang ke Tunisia untuk menyebarkan paham Fatimiyah. Nasabnya yang tersambung ke Fatimah binti Rasulullah SAW dijadikan dalih yang menegaskan keterhubungan Syekh Al-Syazili dengan dinasti Fatimiyah tersebut. Kabar bohong yang dihembuskan Al-Bara semakin panas, menyebabkan para penguasa negeri gerah terusik. Akhirnya, Sultan memanggil Syekh Al-Syazili ke istana untuk didudukkan dalam persidangan dengan para ulama dan cendekiawan negeri. Mereka bertanya jawab terkait persoalan akidah, fikih, tasawuf, sampai masalah sosial dan politik. Selama proses tersebut, Sultan turut mendengarkan secara seksama di balik hijab. Mereka ingin membuktikan kebenaran keterkaitan Syekh Al-Syazili dengan dinasti Fatimiyah. Nyatanya, ia mampu menjawab setiap pertanyaan dengan cahaya ilmu dan keluhuran budi. Hingga Sultan beserta para petinggi pun meyakini kejujuran dan menghormati kualitas pribadinya. Syekh Al-Syazili berhasil lolos dari serangan fitnah tak berdasar yang nyaris mengancam jiwanya. Namun pembencinya Al-Bara tetap gigih melakukan tipu daya agar Syekh Al-Syazili dieksklusi. Sultan sempat terpengaruh, sehingga ia mengeluarkan perintah yang melarang Syekh Al-Syazili beraktivitas di luar rumah. Sebagai tahanan rumah, Syekh Al-Syazili tidak berputus asa. Ia terus mendekat, memohon, dan bermunajat kepada Allah dengan salah satu kutipan doa berikut. Wahai Zat yang kursi, kekuasaan-Nya meliputi langit dan bumi, Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, Dia maha tinggi dan maha besar. Aku memohon, dengan penjagaan-Mu, iman yang menenangkan hati, sehingga tidak risau akan urusan rezeki dan tidak takut kepada makhluk. Allah kemudian memberikan pertolongan kepada kekasihnya tersebut. Syekh Al-Syazili dibebaskan oleh Sultan dan para pejabatnya. Mereka mengakui ketulusan serta ketakwaan sang mursyid yang tidak memiliki kepentingan apapun, apalagi politik dinasti. Sepak terjang Al-Bara, yang ingin menjatuhkan Syekh Al-Syazili belum berhenti di situ. Saat Syekh Al-Syazili bermaksud melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah dengan melewati jalur Mesir, penguasa Mesir telah disurati terlebih dahulu oleh Al-Bara, agar berhati-hati dengan keberadaan Syekh Al-Syazili yang didesuskan sebagai pendukung dinasti Fatimiyah dan berniat melakukan aksi pemberontakan di negerinya itu.
Sultan Mesir yang waspada terhadap ancaman keamanan negerinya tidak mengabaikan begitu saja surat peringatan tersebut. Dia sendiri pun tak mau sepenuhnya percaya sebelum mengetahui siapa Syekh Al-Syazili dan apa sebenarnya yang terjadi. Kabar kedatangan Syekh Al-Syazili di Mesir disambut oleh Sultan dengan undangan makan kehormatan di istana beliau. Sultan bersama para ulama dan pembesar negeri berbincang dengan Syekh Al-Syazili dalam rangka penyelidikan. Hasilnya, mereka pun terkesan dengan keilmuan dan karisma spiritual ulama sufi tersebut. Menyadari sepenuhnya bahwa sang syekh hanya sebagai korban kedengkian dan tuduhan dusta Hakim Agung Tunisia. Perjalanan hidup Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili sebagai seorang pemimpin agama maupun mursyid tasawuf membawanya sebagai tokoh sufi terkemuka di mana para murid serta pengikutnya makin melimpah ruah dari negeri ke negeri, melintasi generasi ke generasi. Namun demikian, ketika manusia semakin banyak yang mencintai, maka akan bermunculan juga yang membenci. Itu adalah hukum alam. Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili sendiri dengan keimanannya menyadari bahwa kedengkian dan fitnah yang dihadapi merupakan ketentuan Allah yang harus dijalani sebagai bagian dari tangga-tangga rohani demi mencapai hakikat keilahian. Tiap pengalaman pahit yang dihadapi manusia, terutama terkait hubungan dengan manusia lain sejatinya perlu dimaknai sebagai cara Tuhan untuk membersihkan hati, menjauhkan dari kecenderungan dan ketergantungan terhadap makhluk manusia. Bahwa hanya Allah yang pantas menempati singgasana hati manusia. Dengan demikian, rasa sakit yang ditimbulkan akibat perilaku fitnah, amarah, kecewa, dengki, dan dendam orang lain terhadap kita justru akan membantu meluruhkan kotoran-kotoran hati kita sendiri sejauh kemampuan kita dalam sabar dan tawakal. Inilah kisah teladan sang wali, Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili yang sekaligus hal ini membuktikan kemuliaan atau karomahnya. Sebab berkah ilmu pengetahuan dan doa yang tak henti beliau panjatkan membuatnya selamat dari ujian berupa fitnah yang keji.